Baik, lanjut Pak Prof ya. Saya ada pertanyaan lagi nih ya, tentang apa namanya, ini yang kedua kita, khazanah pemimpin yang dekat umat ini ya. Ini menurut Pak Prof kriterianya itu seperti apa Pak Prof? Pak Prof ini sudah orang yang banyak pengalaman, 2 kali menjadi dubes di 2 negara besar, kemudian pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kalau saya mengatakan Sekjen Kemenlu itu adalah rohnya Kemenlu itu. Jadi memang nggak kelihatan rohnya manusia itu, yang bergerak itu jasadnya, tapi tanpa roh nggak bisa bergerak itu. Jadi pengalaman yang luar biasa saya baca biodata Bapak ini ya, dan pikiran-pikirannya masih sangat segar dan inspiratif ya. Uh, ini umat kita, umat Islam ini ingin mendengar Pak ya, karena kita punya banyak pemimpin ya, yang pemimpin yang dekat dengan umat tuh seperti apa kriterianya, Pak? Kalau menurut saya tidak harus kiai, tidak harus apa namanya politisi. Kan politisi banyak masyarakat tuh kecewa karena setelah duduk di DPR ya seperti itu kontribusinya, pembelaannya terhadap rakyat ya. Justru sampai ada yang mengatakan pengusaha nggak apa-apa lah, asal pengusaha itu berakhlakul karimah, baik, dekat dengan umat ya. Nah, kalau bisa pengusaha yang tidak kikir ya. Sebab kalau pengusaha itu ada ini dari bawah, ini suara yang apa nih yang sampai pada kita. Kalau pengusaha itu kalau jadi asal pengusaha putih, pengusaha bersih, nggak apa-apa jadi pemimpin nasional. Toh nanti dia tidak akan mengumpulkan kekayaan, sudah kaya ya. Akan memikirkan rakyat, tidak memikirkan kekayaannya gitu. Menurut Prof bagaimana nih pandangan-pandangan yang mulai muncul di tengah masyarakat seperti itu? Saya kira pendapat demikian legitimate dan ada referensi sejarah itu. Iya, gimana itu? Kita lupa bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu Iya, juga adalah pedagang ya. betul betul ya. Sebelum bisa Artinya dia orang kaya kan? orang kaya ya, Ya. Dan menjadi pemimpin kan? menjadi pemimpin, betul. Jadi itu tidak ada salahnya dan bahkan justru saya setuju apa yang Ustadz katakan bahwa kalaulah dia sudah sejahtera, dia tidak perlu lagi mensejahterakan Iya dirinya, iya tapi justru mensejahterakan rakyat, yang iya, dalam hal ini adalah mayoritasnya umat Islam. betul. Jadi sebenarnya menurut hemat saya Ustadz, Iya kita tidak terlalu perlu menekankan identitas itu, iya. karena kalau rakyat Indonesia ini makmur, yang makmur itu siapa? 80% Umat Islam, umat betul itu ya. Islam. Jadi jangan terlalu digotomikan Iya demikian iya sehingga seolah-olah ada dua kubu yang harus dibenturkan. iya, Jadi pertama, bahwa dia pengusaha sudah sejahtera, tentu dia akan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. iya, Dan kemudian tentu dia juga karena dia mempunyai latar belakang akhlak yang baik, tentu juga dia menyerap kepentingan atau aspirasi dari umat yang dia wakili, yang betul. aspirasinya dititipkan Iya, kepada betul. dia. Dan contohnya sudah ada Iya, gitu. Jadi tidak harus ulama betul. ya, tapi mampu menyerap aspirasi umat dan mengaktualisasikannya. Betul betul. Ya, jadi tidak hanya menyerap, "Oh saya ngerti, nanti setelah pilpres lupa," gitu. Jadi pertama dia berlatar belakang sejahtera, Iya. itu Sudah biasa, nggak mikirkan nggak lagi mikirkan apa-apa, sudah nggak punya mikirkan, usaha. Iya katakanlah maaf iya perutnya ya. iya Kemudian dia bisa menyerap aspirasi umat, iya, ya, dan kemudian mengaktualisasikannya ke dalam sistem betul. pemerintahan dan jalannya pemerintah kita. Jangan lupa, yang saya maksud bukan berarti nanti dia kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa, bukan. Karena saya katakan tadi di awal diskusi kita, ada negara yang Kristiani Iya tapi iya mengandung nilai-nilai iya. yang Islami Betul. gitu. Bagusnya kalau pengusaha putih ya, saya kasih Iya, predikat pengusaha putih ya, itu nggak bisa dimanfaatkan oleh oligarki. iya, Ya, dia sendiri betul. konglomerat ya, pasti Ya, memikirkan bagaimana dia menjadi pemimpin nasional itu yang sukses, yang mampu mesejahterakan masyarakat. ya, Yang Pak Prof tadi bilang 80% itu umat Islam. ya, Pasti umat Islam diuntungkan betul. kalau punya presiden yang seperti itu, kan Nah, begitu. kita ambil contoh saja Ustadz di pilkada. Nah, sebagian ya kita harus akui di sebagian pilkada itu
money politics bermain. Nah, Apa yang terjadi? Hampir 200 atau 200 lebih kepala daerah ditangkap oleh KPK. betul betul. Itu Karena dia efek memikirkan eksesnya seperti itu ya ya. itu. Jadi Hmm. memang kalau memang bisa ya sudahlah dia sejahtera sehingga Iya, tidak perlu iya, mensejahterakan diri dan keluarganya atau kroninya. Yang kedua dia mampu menyerap aspirasi umat iya, ya yang berbasis rahmatan lil alamin tersebut dan iya, kemudian mengaktualisasikannya betul. ke dalam kebijakan-kebijakan kenegaraan. Nah, tragisnya lagi yang terlibat money politik itu alasannya sangat klise. Mayoritas mengatakan mengembalikan modal. Rupanya yang dijadikan sebagai apa namanya alat transaksional itu dari utang mungkin atau dari pinjaman oligarki ya dia harus mengembalikan ya Yang hijau, sehingga ini memaksa dia untuk korupsi akhirnya betul, ini salah satu eksesnya seperti itu betul, kalau orang yang hidupnya pas-pasan hanya ini menjadi alat untuk mata pencaharian saja. betul. Saya tertarik sekali tadi apa yang Prof katakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang pedagang pada mulanya, kemudian jadi pemimpin, Hmm, pemimpin umat dan masyarakat, bahkan pemimpin negara, negara Madinah. Ya. iya, Saya juga bisa teringat bahwa di negeri kita pun di Indonesia ormas-ormas Islam itu tumbuh berkembang, dimulai dari usaha, dimulai dari pengusahanya maksud saya. iya, Misalnya Syarikat Islam itu sebelum berdiri didahului dengan Syarikat Dagang dagang, Islam. betul, Demikian juga Nahdlatul Ulama. Sebelum Nahdlatul Ulama itu berdiri, sebelum ulamanya itu berhimpun, bangkit untuk melakukan satu dakwah dan tarbiyah, ya, itu didahului dengan kebangkitan pedagangnya. Karena itu muncul Nahdlatul Tujar. Tujar itu dari tajir-tajir, jamaknya tujar, pedagang. Ini baru ulamanya sama kemudian. juga Muhammadiyah, Iya. Muhammadiyah juga begitu. sama, Iya sama, hampir rata-rata ini saya sebut satu dua aja. Ormas-ormas yang lainnya selalu didahului dari kebangkitan ekonomi. betul, Mengapa akhir-akhir ini siapa yang merusak itu sehingga orang meninggalkan itu karena dianggap tidak usah dunia akhirat saja, ya, tidak usah memikirkan dunia sehingga orang kalau bekerja untuk mencari ekonomi itu sekadarnya aja, nggak kurang bersemangat. Padahal agama menganjurkan bahwa harus berimbang antara ya, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka betul, tamutu ada. betul, Bekerjalah untuk urusan semaksimal duniamu mungkin, ya ya seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya dan bekerjalah untuk urusan beramallah untuk akhiratmu seolah engkau akan mati esok. esok hari. Nah, ini apa yang terjadi di tengah masyarakat kita umat Islam ini sehingga etosnya itu seperti itu, Pak Prof. Menurut pandangan Pak Prof. Imron Kotan bagaimana? Ya, jadi kembali lagi saya ingin menggarisbawahi tesis saya ya Iya, bahwa apatisme itu ya itu memang ciri-ciri dari negara yang basisnya itu agraris. agraris Ya, ya. karena tergantung dengan alam ya. Iya, dengan bumi. Kalau hujan nggak datang, kemudian membuat ritual Iya, gitu ya. iya, Jadi kadang-kadang ada istilah apatisme ya, iya, pasrah begitu ya. iya, Nah, saya kira kembali kepada tesis saya itu bahwa apabila umat Islam ingin bangkit kembali menjadi pijar bangsa, iya, itu harus memulai dengan ikra tadi, dengan ilmu pengetahuan. Kembali merebut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita tidak lagi pasrah gitu. Biasanya orang-orang pasrah itu iya, ya itu tadi, kalau tidak ada lagi alternatif lain. Padahal alternatifnya iya, ada teknologi, ada ilmu pengetahuan yang bisa mengatasi kesulitan mereka. Nah, ini yang kita harus tanamkan, kalau bahasa Inggrisnya seeding ya, iya, menanam benih iya, kembali untuk mendorong umat Islam ini menjadi orang-orang terpelajar iya, dan merebut kembali ilmu dan iya, teknologi sehingga dia bisa mengatasi kesulitan-kesulitannya, dia iya, tidak lagi pasrah atau iya. apatisme gitu. Pasrah boleh, pasrah itu tawakal. Tapi Ya, usaha maksimal ya dulu. harus Iya. ya maksimal. Usaha dulu maksimal, baru tawakal. Kalau sudah Ya, deadlock, baru tawakal. ya, Karena di luar kekuasaan manusia itu. ya. Iya. Ya, ini enggak, ini belum usaha, sudah Sudah tawakal pasrah, dulu. udah apa namanya, Ini yang terjadi ini. udah menyerah. Elektabilitas itu kan muncul akibat dari serangkaian kegiatan, Iya, gitu ya. Jadi apa namanya PAE ya, iya, popularitas, akseptabilitas, iya, elektabilitas yang mempunyai dampak iya, elektoral, kan kira-kira iya, begitu. iya, Memang tidak bisa kita hanya populer saja. iya.
tidak cukup. tidak cukup kita hanya di akseptabilitas saja, Betul. tidak bisa hanya elektabilitas saja. Itu merupakan amalgamasi dari suatu Satu kesatuan. kesatuan begitu, sehingga mempunyai dampak elektoral.